Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas CVE ya 2024-54772. CVE sendiri merupakan sebuah sistem katalog yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan suatu kerentanan ya atau celah keamanan cyber dalam perangkat lunak ataupun perangkat keras. Dengan setiap kerentanan itu diberi ID unik ya, dan kita akan coba bahas di sini. Di website Mikrotik sendiri sebenarnya sudah pernah dibuat sebuah thread ya yang dipublish di 2025 di tanggal 18/2, di mana thread ini menjelaskan terkait isu summary dari CVE 2024 ini ya. Jadi di CVE ini ya diungkapkan bahwa terdapat kerentanan pada yang dapat diidentifikasi dalam layanan Winbox, di mana perbedaan dalam ukuran respon antara upaya koneksi dengan nama pengguna yang valid dan tidak valid memungkinkan penyerang untuk mengkonfirmasi apakah brute force yang dilakukan itu username tersebut terdapat atau tersimpan di router atau tidak ya, sehingga dengan kata lain, hal ini dapat mengkonfirmasi bahwa username tersebut ada di sebuah router ketika penyerang melakukan log dari device-nya ya, dengan melakukan pembacaan responnya ya. Jadi Winbox-nya akan memberikan respon berupa konfirmasi bahwa username tersebut eksis ya. Jadi dengan itu seorang penyerang dapat menyimpulkan bahwa pengguna tersebut ataupun username tersebut yang di brute force ini ada di perangkat tersebut ya. Namun ketika si penyerang tersebut menyimpulkan bahwa username tersebut ada atau ditemukan di sebuah router Mikrotik, mereka masih perlu melakukan brute force kembali untuk password yang digunakan oleh username tersebut. Dan isu ini ya terjadi pada router OS versi 6.49 dan versi 7.18 ya. Jadi disarankan kita untuk bisa segera melakukan update ataupun upgrade ke versi-versi tersebut. Jadi adapun rekomendasi aksi yang perlu kita lakukan adalah melakukan update router OS dengan upgrade ke versi yang lebih baru untuk bisa melakukan patch terhadap CVE ini ya. Dan melakukan monitoring ya kita juga bisa melakukan monitoring terhadap upaya login yang tidak biasa dan melakukan review terhadap log pada perangkat Mikrotik kita. Adapun mitigasi ataupun strategi yang dapat kita lakukan untuk bisa agar kita bisa aware ya, kita harus bisa membatasi akses Winbox dari jaringan publik ya. Jadi kita harus membuatkan firewall yang menuju ke public interface dan ke network yang tidak dipercaya ya. Biasanya network public ya yang menuju ke internet. Selanjutnya membatasi koneksi yang dari IP address yang ditrust ya. Kita bisa masuk ke menu IP service. Selanjutnya kita bisa menentukan di sini misalnya Winbox-nya hanya available menggunakan network apa saja ya, atau bisa menggunakan atau lebih spesifik lagi hanya dapat diakses dari IP address mana saja. Jadi ketika IP address yang tidak trust ya yang mengakses Winbox kita itu secara otomatis akan dibatasi oleh Winbox-nya seperti itu. Jadi di menu IP service kita bisa menambahkan available from ya. Jadi bisa di remote dari IP address, misalnya dari IP address 192.168.1.1, 192.168.1.2. Kita bisa tambahkan beberapa IP ya yang hanya bisa mengakses router kita. Jadi ketika user yang mengakses Winbox-nya tidak termasuk dalam daftar IP ini, tentunya tidak akan diizinkan mengakses ya ke port 8291. Jadi itu upaya yang bisa kita lakukan. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan beberapa metode proteksi ya. Yang pertama adalah port knocking. Jadi metode ini ya kita bisa klik linknya.
Jadi Mikrotik juga sudah membuatkan thread yang dapat mengimplementasikan port knocking ya. Jadi port knocking ini adalah sebuah metode juga yang pernah saya sudah bahas ya. Oke, kita coba search videonya terkait port knocking. Jadi port knocking ini adalah metode di jaringan ya, di mana metode ini akan dapat digunakan pada network-network publik ataupun network-network yang tidak kita percaya, di mana bisa kita hanya mengizinkan akses ke suatu service atau sebuah port ketika kita melakukan sebuah kode atau sebuah akses ya ke port-port tersebut. Jadi kita bisa ketika ingin melakukan remote ke Winbox, kita tidak bisa langsung melakukan remote ke Winbox ya. Kita harus melakukan upaya ataupun metode yang dipersyaratkan ya sesuai dengan firewall yang kita implementasikan. Misalnya kita ingin ketika port knockingnya, orang yang ingin mengakses port Winbox-nya harus melakukan atau mengakses sebuah port pada Mikrotik ke port 888. Ketika dia sudah melakukan akses ke port 888, baru akses SSH-nya ataupun akses Winbox-nya dapat dilakukan seperti itu. Jadi kira-kira itu saya juga sudah pernah bahas ya. Jadi teman-teman yang ingin mengimplementasikan port knocking silakan dimanfaatkan video tutorialnya. Selanjutnya port yang selanjutnya adalah kita bisa melakukan brute force prevention ya. Jadi pencegahan brute force. Jadi metode ini adalah salah satu contoh metode yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau melindungi Mikrotik kita dari brute force yang dilakukan menggunakan port SSH. Jadi sebagai catatan, SSH hanya mengizinkan 3 kali hak authentication ya dalam satu kali. Jadi kita akan mengimplementasikan konfigurasi ini. Jadi pada rule ini hanya mengizinkan 3 kali login per koneksinya, dan address list-nya dapat melakukan atau dapat memverifikasi ya. Jadi ketika dia sudah 3 kali melakukan proses autentifikasi dan dia gagal, action selanjutnya adalah dia akan melakukan action drop ya, seperti itu. Jadi akan melakukan action drop ketika dia 3 kali melakukan autentifikasi ya. Jadi di sini pertama dia buat rule. Jadi rule ini akan melakukan proses penambahan ya address list-nya ke dalam sebuah daftar address list brute force blacklist. Selanjutnya dia akan menambahkan 3 kali authentication ya. Autentifikasi pertama, authentication yang kedua, dan authentication yang ketiga. Jadi ketika dia tidak masuk di daftar authentication blacklist brute force-nya, maka dia akan diizinkan untuk bisa melakukan SSH seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan atau mengamankan menggunakan fitur Make Server ya. Jadi kita bisa masuk ke menu Tools, kita bisa masuk ke menu Make Server, dan di sini kita bisa menentukan aksesnya ya menggunakan Make Winbox server ya. Jadi kita bisa mengizinkan interface yang spesifik saja ya. Misalnya kita ingin interface mana saja yang dapat mengakses ya. Nah, kalau kita pilih hak aksesnya semua, maka semua port itu dapat melakukan authentication ya. Oke, jadi kita bisa tentukan static interface, maka kita diminta atau mengharuskan kita untuk bisa mendefinisikan di port-port mana saja kita bisa membuka hak akses ke Winbox-nya ya, ke Mac servernya seperti itu. Oke, sekian. Semoga informasi yang saya sampaikan berkaitan dengan isu pada CVE 2024 ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan keamanan ya, keamanan dari Mikrotik yang kita kelola. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.